Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andini Trihapsari dengan NIM 2303011070. Nama saya Rina Elviana dengan NIM 2303011074. Nama saya Yupianto Lombanua dengan NIM 2303011065. Baiklah, kami akan mempresentasikan laporan keuangan dari PT Akasya Wira Internasional Tbk. Materi ini Andini Trihapsari yang akan menjelaskan. PT Akasya Wira Internasional Tbk. Pernyataan direksi tentang tanggung jawab atas laporan keuangan 31 Maret 2020 dan untuk periode 3 bulan yang berakhir 31 Maret 2020. Akasya Wira Internasional Tbk ini didirikan dengan nama PT Alvindo Putra Setia pada tahun 1985 dan dimulai beroperasi secara komersial pada tahun 1986. Kantor pusat ADES berlokasi di Perkantoran Hijau Akardia Jalan Letjen TB Simatupang. Akasya Internasional ini bergerak dalam bidang usaha pengelolaan dan distribusi air minum dan kemasan merek Nestle, Pure Life, dan Vika, serta perdagangan besar produk-produk kosmetik. PT Akasya Wira Internasional Tbk, laporan posisi keuangan pada tanggal 31 Maret 2020 tidak diaudit. Aset lancar, kas dan setara kas. Catatan 4 pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 179.758. Pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 129.149. Piutang usaha bersih catatan 5 pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 117.296. Pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 134.404. Piutang bukan usaha bersih pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 2.352. Pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 2.252. Persediaan pada catatan 6 pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 74.362. Pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 78.755. Pajak dibayar di muka catatan 8 pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 378. Uang muka dan biaya dibayar di muka catatan 7 pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 6.210. Pada tanggal 31 Desember itu sebesar 6.660. Jumlah aset lancar ditotalkan pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 380.356 dan pada tanggal 31 Desember itu sebesar 351.120. Selanjutnya aset tidak lancar. Aset tetap bersih catatan 10 pada tanggal 31 Maret itu sebesar 401.345. Pada tanggal 31 Desember itu sebesar 405.448. Aset tak berwujud bersih catatan 11 pada tanggal 31 Maret itu sebesar 3.988. Pada tanggal 31 Desember itu sebesar 4.417. Uang yang jaminan catatan 9 pada tanggal 31 Maret itu sebesar 59.971. Pada tanggal 31 Desember itu sebesar 60.969. Aset tidak lancar lainnya pada tanggal 31 Maret itu sebesar 316. Pada tanggal 31 Desember itu sebesar 421. Jumlah aset tidak lancar ditotalkan pada tanggal 31 Maret itu sebesar 465.620. Pada tanggal 31 Desember itu sebesar 471.255. Dan ditotalkan jumlah aset lancar dan aset tidak lancarnya pada tanggal 31 Maret itu sebesar 845.976 dan ditotalkan pada tanggal 31 Desember itu sebesar 822.375. Baiklah, saya Rina Elviana, saya akan menjelaskan laporan posisi keuangan pada PT Akasya Wira Internasional pada tanggal 31 Maret 2020 atau tidak diaudit. Liabilitas dan ekuitas. Liabilitas jangka pendek. Utang usaha pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 63.046 dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 55.991. Utang pajak pada tanggal 31 Maret 2020 itu 8.915 dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu 10.662. Utang
bukan usaha dan akrual. Pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar 111.014 dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 93.404. Utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Utang sewa pembayaran yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 3.075 dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 613. Jumlah liabilitas jangka pendek sebesar pada tanggal 31 Desember 2020 itu sebesar 186.050 dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 175.191. Liabilitas jangka panjang. Utang bank jangka panjang sampai setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun pada tanggal 31 Desember itu sebesar 8.419. Uang jaminan pelanggan pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar 3.044 dan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 3.049. Liabilitas pajak tanggungan atau bersih. Pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 22.534 dan 25.819 itu pada tanggal 31 Desember 2019. Liabilitas imbalan kerja jangka panjang. Pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar 41.326 dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 39.199. Utang sewa pembayaran atau setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam waktu 1 tahun. Pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar 3.873 dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 2.761. Jumlah liabilitas jangka panjang pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 70.777 dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu pada sebesar 79.247. Jumlah liabilitas pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 256.827 dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 254.438. Ekuitas yaitu ada modal saham, modal dasar yang sebesar 2.399.587.200, saham, modal ditempatkan dan disetor penuh 589.896.800, saham dengan nilai nominal sebesar 1.000 atau dalam angka penuh per saham. Pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 589.897 dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 589.897. Tambahan modal disetor. Pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 5.068 dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 5.068. Keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti atau bersih. Pada tanggal 31 Maret 2020 sebesar 10.714 dan pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar 10.714. Saldo laba rugi yaitu ada dicadangkan pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 213.952 dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu pada sebesar 213.952. Yang kedua belum dicadangkan.
pada tanggal 31 Maret itu sebesar 230.482, dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 251.694. Adapun jumlah ekuitas seluruhnya pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 589.149, dan tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 567.937. Jumlah seluruh liabilitas dan ekuitas pada tanggal 31 Maret 2020 itu sebesar 845.976, dan pada tanggal 31 Desember 2019 itu sebesar 822.375. Baiklah, saya akan melanjutkan materi tentang laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain untuk periode 3 bulan yang berakhir pada tanggal 31 Maret 2020 atau tidak diaudit. Penjualan bersih pada tahun 2020 itu sebesar 198.986, dan pada tahun 2019 itu sebesar 191.190. Beban pokok penjualan pada tahun 2020 itu sebesar 107.426, dan tahun 2019 itu sebesar 97.960. Laba kotor pada tahun 2020 itu sebesar 90.560, dan pada tahun 2019 itu sebesar 93.230. Beban penjualan pada tahun 2020 sebesar 48.312, dan pada tahun 2019 itu sebesar 45.488. Beban umum dan administrasi pada tahun 2020 sebesar 22.937, dan pada tahun 2019 itu sebesar 20.520. Beban lain-lainnya pada tahun 2020 itu sebesar 52, dan pada tahun 2019 itu sebesar 1.172. Penghasilan lainnya tahun 2020 sebesar 3.127, tahun 2019 sebesar 583. Jumlah seluruh bebannya pada tahun 2020 itu sebesar 68.174, dan pada tahun 2019 itu sebesar 66.597. Laba dari usaha tahun 2020 sebesar 23.386, dan pada tahun 2019 itu sebesar 26.633. Penghasilan keuangan 1.191 itu pada tahun 2020, dan pada tahun 2019 itu sebesar 1.008. Beban keuangan pada tahun 2020 itu sebesar 366, dan pada tahun 2019 itu sebesar 4.624. Jumlah seluruhnya pada tahun 2020 itu sebesar 825, dan pada tahun 2019 itu sebesar 3.616. Laba sebelum pajak penghasilan tahun 2020 itu sebesar 24.211, dan pada tahun 2019 itu sebesar 23.017. Beban pajak penghasilan pada tahun 2020 itu sebesar 2.999, dan pada tahun 2019 itu sebesar 5.607. Laba periode berjalan pada tahun 2020 itu sebesar 21.212, dan pada tahun 2019 itu sebesar 17.410. Jumlah pendapatan komprehensif periode berjalan tahun 2020 itu sebesar 21.212, dan pada tahun 2019 itu sebesar 17.410. Laba bersih persaham atau dalam angka penuh itu tahun 2020 itu sebesar 36, dan pada tahun 2019 itu sebesar 30.
Rata saham beredar atau ditempatkan atau dalam angka penuh pada tahun 2020 itu sebesar 589.896.800 dan pada tahun 2019 itu sebesar 589.896.800. Baiklah, selanjutnya pembahasan dari saya Yupian Telambanua dengan NIM 230301065, yaitu laporan perubahan ekuitas pada PT Akasya Wira Internasional Tbk untuk periode 3 bulan yang berakhir pada 31 Maret 2020. Saldo per 1 Januari 2019 pada modal sahamnya 589.897, pada tambahan modal di sektor 5.068, pada keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti sebesar 8.576. Saldo laba rugi ditentukan penggunaannya 213.952, belum ditentukan penggunaannya 335.579, jumlahnya sebesar 481.914. Laba periode berjalan belum ditentukan penggunaannya sebesar 83.885, jadi jumlahnya 83.885. Penghasilan komprehensif lainnya periode berjalan, keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti sebesar 2.138, jadi jumlahnya 2.138. Saldo per 31 Desember 2019, modal saham 589.897, tambahan modal di setor 5.068, keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti 10.714, saldo laba rugi ditentukan penggunaannya sebesar 213.952, belum ditentukan penggunaannya sebesar 251.694, jadi jumlahnya 567.937. Saldo per 1 Januari 2020, modal saham 589.897, tambahan modal di setor 5.068, keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti 10.714, saldo laba rugi ditentukan penggunaannya 213.952, belum ditentukan penggunaannya 251.694, jadi jumlahnya sebesar 567.937. Laba periode berjalan, saldo laba rugi belum ditentukan penggunaannya 21.212, jumlahnya 21.212. Jadi saldo per 31 Maret 2020 pada modal saham sebesar 589.897, pada tambahan modal di setor sebesar 5.068, pada keuntungan pengukuran kembali program imbalan pasti 10.714, saldo laba rugi pada ditentukan penggunaannya 213.952, belum ditentukan penggunaannya 230.480 dia. Jadi jumlah dan totalnya adalah sebesar 589.149. Baiklah, sekian dari penjelasan saya. Baiklah, sekian dari hasil presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.